Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghulam murtahanun bi aqiqatihi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib, para asatidz, para guru, wabil khusus al-mukarram wal muhtaram Kakanda Al-Habib Muhammad bin Ali bin Saleh Al-Attas, al-mukarram wal muhtaram Al-Habib Fatih bin Ali bin Syahabuddin, al-mukarram wal muhtaram Al-Habib Hashim bin Ali bin Alwi Al-Attas, juga para asatidz, para guru, para orang tua, para sesepuh yang saya tidak sebut namanya satu-satu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Al-mukarramun wal muhtaramun, para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara saudari sekalian, wabil khusus sahibul hajah, sahibul bait, saudara Tommy sekeluarga. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul di kediaman sahibul bait dalam rangka aqiqah atau gunting rambut anak daripada saudara Tommy yang bernama siapa? Ahmad Wafi Hadi, yang tadi kita sama-sama lihat dan digunting rambutnya serta ditahnik. Kita doakan mudah-mudahan Ahmad Wafi Hadi dijadikan anak yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tuanya, panjang umur, sehat afiat, menjadi cahaya mata orang tuanya, dilindungi oleh Allah dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, akikah ini kalau takrif definisinya menurut syariat ismun lima yuzbahu fil maulud. Bu, jangan ada yang ngobrol, Bu. Bu, akikah itu definisinya ismun lima yuzbahu fil maulud, lil maulud, maaf. Kalau kita nyebutnya kekahan, ya Pak ya, kekahan. Emang kalau bahasa Bekasi kan begitu ya, semuanya serba singkat. Bocah bader banget ya gitu ya, padahal kan banget gitu ya, bader banget ya, tapi ngatnya dihilangin, bader banget gitu. Nah begitu juga akikah. Akikah itu bahasa Arab akikah, cuman kita sebut ini kekah. Lu nggak kekah anak lu begitu. Apa sih akikah? Akikah itu sebuah nama yang dipotong buat anak yang baru dilahirkan, buat anak yang lahir. Apa yang dipotong? 3. Sama seperti kurban, ya Pak ya, Pak. Akikah itu sama seperti kurban, yang dipotong 3. Kalau enggak onta, sapi atau kambing. Sama ada kayak korban. Kan korban orang begitu ya, kalau mampu onta ya onta, kalau mampunya sapi ya sapi, kalau mampunya kambing ya kambing. Sama, kambing buat 1 orang, sapi buat 7 orang. Kalau kita punya anak umpama 4, yang 3 laki, yang 1 perempuan, kan 7 kambing tuh. Setiap laki kan 2, kalau 3 6 berarti. Perempuan 1 berarti 7 kambing. Umpama dia punya sapi aja ada atu, boleh tuh ya, boleh begitu. Sama pokoknya kurban sama akikah itu hukumnya sama, Bu. Jadi jangan pada ngobrol di belakang. Kurban sama seperti akikah, bedanya mendua. Bedanya cuman 2. Yang pertama, kalau akikah seumur hidup sekali. Umpama baru lahir dipotongin kambing, umpama lahir anak laki, ya ini Ahmad Wafi Hadi, potong kambing berapa? 2 kalau anak laki ya. Itu habis dipotongin kambing 2 akikah, udah seumur hidup sekali, ntar udah enggak lagi. Kalau korban setiap tahun berulang. Umpama bapak-bapak kemarin udah korban, terus besok haji, besok ada rizki lagi, sunnah lagi apa enggak korban? Sunnah. Tiap tahun kalau ada rizki sunnah kurban tuh. Kalau kurban tiap tahun sunnah. Kalau ada ya semua juga kalau ada. La yukallifullahu nafsan illa. Akikah nih kalau ada, kalau enggak ada enggak sunnah. Wa sunnal aqiqatu liman qadar. Sunnah akikah bagi orang yang mampu. Kalau enggak mampu ya enggak usah. Jangan kita maksain.
ngutang sama orang, gue pinjem dusin duit lo, ngapain? Buat beli kambing anak gue nih akikah. Boleh gak begitu? Jangan lagi yang wajib, jangan lagi yang sunnah, yang wajib aja nggak boleh kita begitu. Yang wajib pergi haji, wajib rukun Islam yang kelima, kita nggak punya duit, nggak wajib tuh. Nggak boleh kita utang-utang sono kemari buat berangkat haji, itu yang wajib. Bagaimana yang sunnah? Guru saya Al-Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri pernah bilang begini, jangan lagi yang sunnah nih, kita umpama nih kedatangan tamu di rumah, nggak ada kopi, gula, nggak ada pisan, umpamanya, apalagi sekarang lagi pada naik nih. Umpamanya kopi gula nggak ada nih, dia nggak punya duit, nggak boleh ngutang di warung buat nyuguhin tamu. Jangan, udah sediain apa adanya, air putih sediain. Tamu juga jangan kebangetan degik. Kalau disediain air putih, udah emang mungkin mampunya tuh tuan rumah segitu ya. Ini tamu kan kadang suka ada yang lah, ini lo gua jauh-jauh mari air putih doang gitu. Nggak boleh tuh. Kecuali kalau kita ngutang di warung, kita tahu ntar bakal dapat rezeki. Utang lu udah di warung gitu ya. Jadi akikah itu bagi yang mampu. Umpama mampunya kambing satu dulu, boleh, nggak apa-apa. Punya duit 1 juta atau 1,5 juta, anak laki, cukup gak buat beli kambing? Cukup, tapi beliin 1, potongin. Ntar kalau mampu lagi 1, kapan? Nyusul. Sampai kapan itu akikah? Sampai ini anak baligh. Kalau ini anak udah baligh, udah nggak ada sunnah lagi buat orang tua, pindah sunnahnya ke anak itu sendiri. Kita nih Pak nih, Pak, Bu, dulu umpama kita nanya sama orang tua kita, Nyak, saya dulu diakekahin gak, Nyak? Lah belum dijawab, mereka agak be. Nyak, saya dulu diakekahin gak, Nyak? Ya. Umpama enggak, tong, belamparan buat akekahin lu. Dukun beranaknya belum dibayar proyek ini. Umpamanya ya. Itu kita akekah sendiri, boleh. Beli kambing, kita ada rezeki, beli kambing buat akekahin diri kita. Cuman akekahnya nggak usah yang kayak tadi. Udah potong aja tuh kambing, masak, bagi-bagi fuqara wal masakin sama tetangga kita. Nggak usah pakai ngundang orang, terus bacok maulid, asyurokol, kepala kita, rambut kita pakai dipotong begitu ya, mantan ladek. Udah beli kambing aja 2, potong, masak, bagi fuqara masakin sama bagi tetangga, cukup. Paham kira-kira ya Pak ya? Ya, itu kalau udah baligh. Kalau belum baligh masih tanggungan orang tua. Ya. Bedanya apa lagi? Yang kedua, bedanya sama kurban. Kalau kurban itu dagingnya wajib dibagiin mentah. Wajib dibagiin mentah. Kita kalau kurban kan di musola, di masjid langsung bagiin kan, di plastik-plastikin langsung bagiin. Emang wajibnya begitu. Tapi kalau akikah beda. Sunnahnya dibagiin mateng. Boleh gak dibagiin mentah? Boleh. Umpama dia ribet masak dah, nggak nyandak,
Udah potong, rencak-rencak daging mentah, bagi-bagi, boleh tuh. Tapi sunnahnya dibagiin udah dimasak. Dan masaknya kalau bisa rada manis. Ini Tommy motong kambing nggak tadi Tom? Mana Tommy? Oh ramanya. Kalau kita akekah masak, ini sunnahnya di kitab agak manis sedikit masakannya. Apa dah daging yang kira-kira dimanisin? Semur, ya, sate, gulai. Kalau masak gulai agak tambahin gula. Supaya apa nih? Supaya ini anak nanti sudah besar, budi bahasanya manis, mukanya manis, enak dilihat. Ngaruh itu nanti, ngaruh. Mungkin kalau ada orang yang mukanya kagak enak aja dilihat. Ada orang tema-tema begitu ya. Orang muka kagak enak buat dilihat. Mungkin dulu akekahnya dimasakinnya asam garam kali ya. Jadi asam aja bawain dilihatnya ya. Kapan waktu akekah yang paling bagus? Yang paling bagus waktu akekah umur nih anak 7 hari. Sekalian tuh diakekahin. Habis ini kalau ada ya, kalau ada rizki langsung umur 7 hari, kalau nggak ada 14 hari, kalau nggak ada 21 hari, pokoknya kelipatan 7 sampai 40 hari. Ntar kesonoannya terserah dah mau kapan kek. Tapi yang paling sunnah umur 7 hari tuh. Sekaligus nanti habis dipotongin kambing, dibotakin rambutnya. Tadi tuh cukur gunting itu simbolis doang. Besok Tommy kalau bisa tuh anak dibotak, jadi rambut rahimnya habisin. Ini sunnahnya. Botakin habis, entar itu rambut ditimbang berapa gram, dikit romanya tadi tuh ya. Ditimbang dapat berapa gram. Nah umpama 1 gram, kalau orang yang punya duit nanti diukurnya sama emas, dibandinginnya 1 gram emas berapa duit? 1 juta. Nah 1 juta taruh sarang 100.000, berarti 10 amplop, bagiin fakir miskin, ditebus rambutnya tuh. Itu kalau yang punya duit. Kalau yang nggak punya duit sampai segitu, itu diukurnya pakai perak. Perak segram berapa duit? Murahan perak mah 100.000 lah taruh. Nanti diamplopin 20, 5 amplop, bagiin fukoro dan masakin. Dididik nih anak dari masih kecil supaya nih anak udah gedenya jadi orang yang sakhi, orang yang murah, nggak bakhil, nggak pelit. Karena kalau dia sakhi akan dekat kepada Allah Subhanahu. Allah paling demen orang yang murah, royal, dermawan. Orang juga resep, surga juga menanti tuh kalau orang dermawan. Tapi kalau orang bakhil, buntut gasiran, ya. Kalau orang Bekasi bilang buntut gasiran, ya. Kikir, medit, ya. Koret, yang kalau ngopi ampasnya dijemur lagi, ntar dibikin lagi. Makan pepes peda cuman daunnya doang dimakanin, ntar pedanya dipepes lagi sampai tak ampun-ampun tuh peda. Orang kalau bakhil jauh dari Allah. Al-bakhil aduwullah walau kana aliman, kata Nabi SAW. Orang yang bakhil itu musuhnya Allah sekalipun dia alim. Alim aja bakhil musuhnya Allah, apalagi kita nggak alim bakhil lagi. Na'udzubillah min. Jadi ini anak dididik dari masih kecil biar jadi anak yang dermawan sudah besarnya. Kemudian umur 7 hari itu sekaligus dinamai.
Ya, umur 7 hari itu sekaligus dikasih nama. Kata Nabi, hakul walid, kewajiban orang tua, liwaladihi, untuk anaknya, an yuhsinasmahu atau an yuhassinasmahu. Ini kewajiban orang tua buat anak, kasih nama anak yang baik, perbagus nama anak. Ya, jadi kalau kita mau namain anak, kasih nama yang bagus. Yang bagus menurut siapa? Bukan menurut kita, bukan menurut adat, bukan nama yang bagus menurut tren zaman sekarang, bukan, tapi nama yang bagus menurut Allah dan menurut Rasulullah, menurut agama. Kalau kita nggak tahu nama yang bagus menurut agama, datang ke rumah guru, datang ke rumah ustadz, guru kita, assalamualaikum, datang, ustadz saya alhamdulillah baru dapat anak, ngomong namain yang bagus. Kalau ustadz pasti namain nama yang diperintahkan sama syariat, yang bagus menurut syariat. Kalau kita datang ke rumah ustadz, ke rumah guru, pasti namanya nama-nama yang islami, jangan cari di Google. Ini kadang orang sekarang nyari nama-nama di Google, nama islami anak, tempo-tempo tulisan di Google itu suka nggak akur sama bahasa Arabnya. Ya, suka nggak akur sama bahasa Arabnya. Makanya datangnya ke rumah ustadz, namain anak saya ustadz. Pasti ustadz namain, kalau enggak nama-nama yang diperintahkan sama Nabi, ya, atau nama-nama ulama, atau nama-nama para anbiya, ya. Atau kalau kita tahu, namain nama-nama yang bagus. Anak laki banyak nama, kata Nabi, khairul asma ma ubbid wa ma hummid, nama yang bagus yang depannya abdun, belakangnya ambil nama Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, kan banyak tuh, 99 kita pilih. Kenapa mesti nyari di Google? Itu nama bagus banget. Abdus Salam, Abdul Muhyi, Abdul Bari, Abdul Latif, Abdul Razak, Abdul Fattah, kan banyak itu. Ya. Atau yang depannya Muhammad, ya. Atau yang mushtaq minal hamad, Muhammad, Mahmud, Hamid, Ahmad, banyak. Atau nama-nama para nabi, 25 nabi itu yang wajib kita hafal, Adam, Idris, Nuh, Hud, kan banyak itu nama-nama yang bagus. Kenapa jadi nama-nama yang model sekarang? Milih nama pemain bola, Fabianski, Pratama, serbaguna dan tahan lama. Ya Allah, orang Islam mah kagak pantas, apalagi orang kampung apa namanya, Durenan, nama pakai ke Inggris-Inggrisan, ke barat-baratan, Freddy, ya kayak butuh baterai ya. Lagi ngapain sih Freddy? Lagi makan genjer ya. Udah nama yang bagus, nama-nama nabi bagus banget itu. Dalam riwayat nih Pak, dalam riwayat nanti di hari kiamat itu Allah Subhanahu wa ta'ala nanti memberikan syafaat banyak untuk hamba-hambanya. Pan antri tuh, manusia kan miliaran nanti.
Nanti yang duluan dikasih syafaat yang namanya cocok sama para nabi, yang namanya Yahya, yang namanya Idris, Yunus, Yakub, Ayub. Itu yang namanya nama-nama nabi dulunya di dunia. Nanti duluan dia diberikan syafaatnya duluan daripada Freddy. Saya dulu di Solo, di kampung saya ada orang sekampung sama saya namanya Freddy, sakit mulu. Ada anak namanya Freddy, sakit mulu. Akhirnya ganti nama, subur, sehat. Lah emang cocoknya itu udah pakai Freddy ya. Jadi datengin ke rumah guru, datang ke rumah ustadz, minta nama. Jangan ke dukun. Ada lagi yang datang ke dukun model. Dukun, nih saya ngomong-ngomong anak saya baru lahir, namanya apa kira-kira ya? Waduh, anak lahir hari apa? Itu kan biasanya tuh ngiat hari ya. Akhir hari Minggu udah Gunan. Ada kan namanya Gunan? Ada. Karena ambil gu-nya Gunan gitu. Oh dulu kan begitu ya. Akhir hari apa? Kamis. Udah Misar. Nah begitu dulu, nama begitu. Ada lagi yang dulu waktu bunting, waktu ngandung dia, bagaimana kehidupan lu? Rada getir dikit dah. Udah namain getir. Dulu makan macem-macem namanya ya. Lah kan selempang kalau jadi kiai repot. Marilah ceramah agama yang akan dengarkan, yang akan sampaikan oleh Kiai Haji Getir. Pan jelek begitu ya. Makanya bagus nama itu menurut syariat, bukan menurut kita, bukan menurut zaman. Jangan ngikuti nama-nama artis, nanti lagunya jadi tengal. Nama ulama kan banyak, nama laki Ghazali, Abdul Qadir Jailani, Hasan Syadzili, Hasan Basri, Sufyan Tsauri, kan banyak tuh nama-nama ulama. Ngapa jadi nama-nama artis, pemain bola ya, Ronaldo ya, udah jangan ya. Perempuan ikutin nama-nama istri-istri Nabi tuh, Khadijah, Aisyah, Saudah, Romlah, Maimunah. Itu kan bagus-bagus nama itu, kuno katanya. Malah nama-nama bulan, tempo lahir bulan apa? Februari, udah namain Febrianti. Karena dia nggak tahu itu Februari itu Februari itu nama-nama bulan Masehi itu diambil dari raja-raja kafir ya. Lahir bulan apa? Desember, udah Desemberiawati. Jangan. Nama anak Nabi itu kan kalau Gosida kan suka disebutin tuh, Ibu Siti Aminah ya kan, Ramane Sayyid Abdullah, terus Garwane Siti Khadijah, terus Karo Siti Aisyah, Karo Siti, kan itu nama-nama tuh ikutin udah. Terus apa lagi habis itu? Lupa namanya. Kalau di Aqidatul Awam, Hindun wa Zainabun kadza Juwairiyah. Lah, apa? Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah, Sofiyatun Maimunatun wa Romlah, Hindun wa Zainabun kadza Juwairiyah, lil mu'minina ummahatun mardiyah. Itu nama bagus-bagus banget. Berharap supaya nih anak kita ngikutin seperti mereka, dijadikan perempuan-perempuan yang solihat. Kita pengen gak punya anak yang soleh, Pak?
Pengen nggak punya anak yang taat? Justru yang paling pertama kita angan-anganin mesti punya anak yang soleh dulu. Jangan yang kaya dulu, jangan dunianya dulu, soleh dulu. Dari semenjak kita ngandung anak kita, apa doa yang kita baca setiap hari nih perempuan nih kalau lagi ngandung? Pegangin perut, Rabbi habli minas, ya Allah berikan saya anak yang soleh, anak yang soleh. Karena anak yang soleh khairun minad dunya wa ma fiha, kata Nabi. Anak yang soleh lebih afdol dari dunia dan seisi-isinya. Buat apa anak dunianya bagus, kaya raya, dokter nih anak, titelnya bererot, profesor, tapi nggak soleh, kaya raya, tapi nggak taat sama orang tua. Mau begitu? Orang tua susah dibiarin, mau begitu? Pengen punya anak yang soleh. Kalau udah soleh, ntar dia kaya, akan memerlukan orang tuanya, dia mentingin orang tuanya. Dunianya bagus, mentingin orang tuanya. Pangkatnya tinggi, nggak bakal merasa tinggi depan orang tuanya. Pasti tuh kalau anak soleh mah begitu, Pak. Apalagi kalau mau bulan puasa begini, datang ke rumah orang tua pasti anak yang soleh. Assalamualaikum, Nyak, Mbak, ini saya bawa anak bini ini mau puasa, minta maaf saya Nyak, mau puasa, biar ridho sama saya Nyak. Dikit nih Nyak, saya bawain beras sekarung Nyak, buat puasa Nyak, saya munggah. Ini buat belanja, pegangnya 3 juta. Tuh. Enak gak begitu? Ya Allah. Tuh emak nangis. Nangis. Sesegukan. Ditanya sama lakinya. Sama laki-laki. Kenapa lu? Malu. Nangis. Bukannya girang lu anak begitu. Gua nyesel bang. Nyesel kenapa? Punya cuma 1. Coba kalau 10 anak gitu ya. Satu orang 3 juta. Berarti 30. Enak gak punya anak yang begitu? Tiap dipanggil nurut. Tong, iya Nyak. Anterin Nyak dong ke sana. Iya Nyak, siap. Lu nggak ada janji sama orang? Gampang, orang yang penting Nyak dulu. Oh, anak yang soleh begitu. Sama bini juga di nomor 2 kan tuh bini, orang tua lebih dulu. Ya. Dapat gaji datang ke rumah orang tuanya. Ini saya baru dapat gaji, nyambil mau apanya? Mau berapa duit? Nyak mau saya beliin apaannya? Itu cakep. Bini jangan pakai cemburu. Kalau punya anak yang taat sama orang tua begitu, jangan pakai cemburu, belangsak. Cemburu, pakai cemburu. Anak memerluin orang tua, mentingin orang tua, taat sama orang tua, pakai dicemburuin sama bini. Ya, tuh bini goblok. Kalau kata saya mah bener. Punya bini ngelawan sama orang tua kita, cemburu sama orang tua kita, maaf ini mah tuker tambah ya. Ini perempuan nih, kalau kita cemburu sama mertua laki sama mertua perempuan, cemburu umpama kita cemburu sama emaknya laki kita, nanti kita bakal punya anak laki, dia bakal punya bini, kita bakal dicemburuin lebih dari cemburunya kita. Na'udzubillah min. Nah, itu hukum Allah, bukan hukum karma. Kama tadinu tudan. Malah bini mesti nasihatin lakinya kalau dia kurang ajar sama orang tua, atau kalau dia nggak mentingin orang tua. Dapat duit abang, Nyak udah belum bang? Abang jangan saya bang, yang abang duluin. Nyak tuh ibunya abang, nggak mungkin ada abang kalau nggak ada nyaknya abang. Saya mah gampang, nomor sekianin saya, yang penting Nyak nomor 1 buat abang. Begitu, yang begitu bini kalau belum mati jangan dikubur. Jempol namanya, jempol apa enggak? Jempol. Ntar bakalan punya mantu lagi. Perempuan yang begitu tuh bakal punya mantu perempuan. Sebagaimana kita perlakukan baik mertua kita, ntar kita bakal diperlakukan baik sama mantu-mantu kita. Begitu, itu hukum Allah namanya. Anak yang soleh begitu Pak, nikmat. Ini kata Nabi kita Muhammad SAW. Percuma nih anak dunianya mau bagus mau baik, tapi kalau enggak soleh percuma. Nah kalau pengen soleh, ikutin saran yang disarankan oleh Nabi kita Muhammad. Resepnya Nabi yang ajarin. Itu anak yang soleh Pak, dari mulain
belum nyari bini, Nabi udah kasih resep. Kalau kita pengen punya anak-anak keturunan yang solihin, yang solihat nih, dari mulai sebelum kita kawin, Nabi udah kasih resep. Kalau mau kawin, pilih-pilih perempuan, boleh pilih cakep, boleh pilih kaya, boleh pilih turunan bagus, tapi solehah yang lebih penting. Karena kenapa? Karena ibu yang solehah akan menurunkan anak-anak yang solihin. Dan kata Nabi, takhayyaru linutafikum fa innal irik dassas. Pilih-pilih buat kalian menanam benih, karena urat itu menjalar, kata Nabi kita Muhammad SAW, mendarah daging. Apalagi orang tua perempuan yang nyusuk tuh anak dari masih kecil, jadi daging, jadi darah, bakal nurunin tabiat. Kalau bini kita solehah, insya Allah anak-anak akan jadi anak-anak yang solehin dan solehah. Makanya Nabi suruhnya pilih yang solehah. Cakepnya mah relatif, cakep mah bakal hilang. Kalau emang cakep doang kagak solehah, bakal hilang. Ntar lama-lama, ya pertama doang umur 18, 20 sampai 30, ntar mah udah kesonuan, cantik hilang apa kagak? Hilang nggak? Hilang. Apalagi kalau udah umur 50, 60 keson, ya udah dicubit kagak balik lagi. Tapi kalau akhlak yang baik hilang apa enggak? Bahkan dipandang mata suami, kalau istri yang solehah akan selalu terlihat cantik. Ya. Saya pernah ngomong begitu depan anak muda, mending mana kita punya bini yang solehah tapi nggak cakep, sama bini yang cakep tapi nggak solehah. Ada yang nyaut, lah mendingan yang cakep, beb. Begitu katanya. Memang apa? Lah kalau yang cakep biar nggak soleh kita doain tiap malam biar dapat hidayah, ntar kalau lama-lama solehah. Lah kalau yang jelek mau kita doain tiap malam kayak kagak cakep-cakep. Ini anak muda yang begini nih ya. Kalau dia ngikut ente soleh, punya bini yang nggak soleha. Kalau yang soleha jadi ikut yang soleh, kalau ente jadi ikut dia, rata-rata yang namanya laki ke bawah sama bini. Rata-rata sifat jelek itu narik. Kambing gudik, taruhin kambing sehat, kira-kira yang sehat jadi gudik apa yang gudik jadi sehat? Mepa ya. Nah ini para hadirin jemaah. Jadi Nabi tuh kasih resep dari mulain kita nyari bini, itu udah dikasih resep sama Nabi supaya kita punya anak yang solihin dan solihat. Dan banyak lagi resep-resep itu yang insya Allah kita bakal dapeti resep itu semua di majelis Makanya kita hidup jangan jauh-jauh dari ulama, jangan jauh-jauh dari majelis taklim, hadir pengajian supaya hidup kita terbimbing menurut syariat, menurut ajaran Allah dan Rasulnya, karena itu jalan yang akan menunjukkan kita kepada hidup senang fid dunya wal akhirah. Sekian yang saya sampaikan, kita doakan sekali lagi mudah-mudahan saudara Tommy diberikan keberkahan rizkinya, bisa membimbing anak-anaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Ahmad Wafi Hadi dijadikan anak yang saleh ya, dan mudah-mudahan dijadikan anak yang bertakwa kepada Allah, rizkinya diberikan keberkahan, amin ya rabbal alamin. Sekian, la'fu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.